Saudara-saudari sekalian, pada kesempatan ini saya akan menseringkan pengalaman saya bersama teman-teman saya, para mahasiswa dan mahasiswi jurusan Bahasa Inggris di Universitas Widya Mandala, Surabaya. Nah, pada waktu itu kami mengadakan sebuah kunjungan, studi tour ke Singapura, dan kami mengunjungi beberapa sekolah dan universitas. Nah, pada kesempatan ini saya akan menseringkan pengalaman saya ketika mengunjungi sebuah sekolah tingkat SMP di Singapura, namanya Tanglin Secondary School. Nah, di situ saya akan menseringkan bagaimana apa yang kami jumpai teristimewa sistem pendidikan yang diterapkan di sekolah ini. Nah, kita bisa belajar bersama, kita bisa melihat bersama, siapa tahu ada sesuatu yang menginspirasi kita sehingga kita bisa membuat sesuatu yang menarik di sekolah kita masing-masing, sehingga meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita masing-masing. Saat ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat sejenak sistem pendidikan yang berada di Tanglin Secondary School. Selamat menyaksikan. Pada hari ini kami akan mengadakan sebuah kunjungan ke sebuah sekolah tingkat SMP di Singapura. Nama sekolah itu adalah Tanglin Secondary School. Nah, tampak sekarang kami sedang berada di depan kompleks persekolahan. Kita baru turun dari bis. Nah, ini adalah tampak dari depan. Welcome to Tanglin Secondary School. Saya lagi berada di depan sekolah Tanglin. Setelah diterima oleh pihak sekolah, kami kemudian berjumpa dan mengadakan pertemuan dengan para guru, ada kepala sekolah dan juga guru-guru serta para siswa, perwakilan para siswa. Nah, di situ kami kemudian mendengarkan para guru dan para siswa menjelaskan tentang bagaimana sistem pendidikan yang dilaksanakan di tempat ini. Ada beberapa hal yang sungguh sangat menarik yang bisa diseringkan pada kesempatan ini sehubungan dengan sistem pendidikan yang berada di Tanglin Secondary School. Berapa hal itu bisa disampaikan pada kesempatan ini. Pertama, yang kami temukan di sekolah ini adalah para siswa dapat memilih mata pelajaran dan kelas sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, sering dari para siswa mengatakan bahwa mereka sejak awal sudah tahu apa yang menjadi keterampilan mereka, sehingga sekolah membantu mereka dalam mengembangkan minat dan bakat mereka. Nah, hal ini membuat para siswa serius dalam mengikuti setiap pelajaran yang didapat. Di sini, mereka juga banyak menghabiskan waktu mereka dengan praktek ketimbang teori-teori. Nah, hal lain yang ditemukan sehubungan dengan sistem pendidikan di sekolah ini adalah disiplin para siswa dan para guru sangat ditekankan. Selain itu, guru hadir sebagai teman dan pendamping bagi para siswa, sehingga para siswa merasa dekat dengan para guru. Nah, mereka juga bisa menseringkan pengalaman mereka kepada para guru. Nah, ini berhubungan dengan saling percaya antara guru dan siswa. Hal lain yang pantas diungkapkan pada kesempatan ini adalah apa yang dikerjakan atau ditekuni oleh para siswa sangat didukung oleh para guru. Mereka juga dituntut bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi pilihan mereka. Selain itu juga mereka dituntut untuk senantiasa bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai tugas yang ada. Jadi ada unsur kerjasama yang ditekankan dalam sistem pendidikan di sekolah ini. Berikutnya, para siswa juga menseringkan pengalaman mereka. Ada banyak kegiatan di luar sekolah yang kita kenal dengan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini tidak hanya ada di dalam sekolah atau di lingkup sekolah, tapi juga di luar sekolah, bahkan lintas negara. Dan para siswa kemudian menseringkan pengalaman mereka. Begitu bahagianya mereka ketika mengikuti semacam pertukaran siswa
antar negara. Nah, di situ para siswa bisa belajar budaya bangsa lain, belajar bahasa orang lain, tapi juga bisa melihat, bisa mengcombine sistem pendidikan yang ada di sekolah mereka dan juga dengan sekolah yang tempat di mana mereka praktek atau tempat di mana mereka live in atau tempat di mana mereka belajar. Nah, selain itu juga di sekolah ini banyak siswa berasal dari berbagai negara. Nah, mereka menseringkan pengalaman mereka bahwa ya mereka yang berasal dari luar Singapura, mereka juga mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi guru tidak membedakan ini anak dari Singapura, ini anak dari India, ini anak dari Malaysia. Semua mendapatkan perlakuan yang sama. Ini adalah sesuatu yang sangat positif. Guru selalu menjaga kesetaraan. Guru harus tetap menjaga dan menciptakan iklim sehingga para siswa merasa nyaman. Tidak peduli dari mana dia berasal, agama apa, latar belakangnya apa, tapi fungsi guru di sini adalah membuat sehingga setiap siswa yang ada di dalam kelas merasakan rasa nyaman untuk belajar. Nah, inilah beberapa hal positif yang kami temukan pada saat sering pengalaman dengan para guru dan para siswa. Selanjutnya kami diajak untuk berjalan-jalan mengelilingi sekolah ini untuk melihat berbagai fasilitas yang ada. Dan pertama kami memasuki sebuah ruang olahraga. Nah, kita bisa melihat di situ ada ruang gym. Nah, mereka menjelaskan bahwa di sekolah ini banyak anak-anak memiliki hobi olahraga sehingga banyak fasilitas olahraga disiapkan oleh pihak sekolah. Di tempat ini yang bisa kita lihat tempat gym, banyak siswa datang untuk berolahraga di tempat ini untuk mengencangkan otot-otot mereka. Nah, ini adalah bagian dari hobi mereka. Nah, selain itu juga kita bisa melihat ada lapangan sepak bola, ada lapangan yang berukuran kecil, sedang maupun yang berukuran besar. Lalu kemudian kita bisa melihat ini adalah aula sekaligus sport center. Jadi di situ ada lapangan basketnya juga ada, terus ada lapangan tenis meja dan juga bulu tangkis. Semuanya ada dalam satu ruangan itu. Lalu kemudian kita bisa melihat di sini ada kantin. Nah, satu hal yang menarik dari kantin ini adalah ada kantin sehingga mereka bisa memesan makanan selama masih berada dalam area sekolah. Ada satu hal yang menarik dari kantin sekolah adalah semua jenis makanan dan minuman yang ada di area kantin memiliki kadar lemak yang rendah. Sekali lagi, semua makanan dan minuman yang ada di lingkungan sekolah ini harus memiliki kadar lemak yang rendah. Bahkan seorang yang masuk ke kantin bisa mengecek berat badan dan tinggi badannya dan bisa menyesuaikan dengan jenis makanan yang pas untuk dimakan. Jadi, setiap orang yang mau berjualan di situ, dia harus memastikan bahwa makanan dan minuman yang dijual itu memiliki kadar lemak yang rendah. Dan itu dikontrol oleh pihak sekolah. Bayangkan, keren sekali. Nah, kita bisa melihat ada sebuah tulisan yang sangat bagus. Everyone is unique. All can success. Nah, banyak kata-kata sukses dijumpai di papan pengumuman ataukah di dinding-dinding. Pokoknya banyak sekali tulisan-tulisan dan di dalamnya selalu ada kata sukses. Kami kemudian bertanya kepada mereka apa maksudnya. Seorang dari mereka kemudian menjelaskan bahwa kata sukses selalu ada di situ untuk memotivasi para siswa untuk selalu melihat masa depan mereka harus menjadi orang sukses. Wow, keren sekali. Jadi mereka termotivasi ketika selalu membaca atau melihat kata sukses. Ide yang bagus. Nah, ini adalah bagian tangga
antara lantai satu dengan lantai yang lain, dan kita bisa melihat di setiap lantai dan di setiap tangga itu selalu ada tulisan dan ada gambar-gambar yang menarik. Nah, ini adalah madingnya, majalah dinding. Ada berbagai tulisan dan hasil karya para siswa ditempelkan di sebuah tempat sehingga setiap orang bisa membaca, setiap orang bisa melihat, siapa tahu bisa termotivasi. Lalu kemudian, ya, ini adalah foto di mana anak-anak dari SMP Tanglin sama tinggi dengan saya ternyata. Lalu kemudian, ya, ini bagian terakhirnya adalah karena kami datang sebagai mahasiswa dari Widya Mandala, Surabaya, lalu mengunjungi sekolah ini sehingga kami memberikan sedikit oleh-oleh kepada pihak sekolah sebagai bentuk kerjasama dan ucapan terima kasih kami. Dan setelah itu, ya, kita foto bersama dengan para guru dan juga beberapa perwakilan para siswa. Nah, kebetulan waktu itu kita datang sementara libur sehingga hanya sedikit siswa. Mereka adalah OSIS. Nah, ini ketika kita pulang, kemudian para siswa dengan penuh sopan santun memberikan salam perpisahan. Setelah mengamati sistem pendidikan yang berada di Tanglin Secondary School, maka ada beberapa hal yang pantas kita bisa belajar dari pengalaman singkat ini. Nah, beberapa hal yang pantas dikatakan di sana adalah: pertama, sekolah harus menjadi tempat di mana para peserta didik merasa nyaman, merasa bahagia. Lingkungan sekolah, baik di dalam ruang kelas maupun di luar ruang kelas, harus menjadi sebuah tempat yang nyaman, harus menjadi sebuah tempat yang menyenangkan, harus menjadi sebuah tempat yang membahagiakan bagi para siswa atau para mahasiswa, kalau itu adalah lingkungan kampus. Jadi sekolah atau kampus harus menjadi sebuah tempat yang menyenangkan bagi para siswa dan para mahasiswa ketika mereka sedang berada dalam lingkungan tersebut. Nah, supaya tempat ini bisa menyenangkan dan bisa membahagiakan, bisa memberikan rasa nyaman, maka sekolah atau kampus harus menyediakan fasilitas yang mendukung sehingga para siswa atau para mahasiswa yang berada di lingkungan tersebut merasa nyaman, merasa bahagia. Oleh karena itu, ada fasilitas olahraga, ada fasilitas IT, ada fasilitas laboratorium, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang diharapkan bisa mendukung sehingga para siswa atau para mahasiswa ketika berada dalam lingkungan itu mereka merasa bahagia, mereka merasa senang, merasa nyaman. Nah, itu. Lalu hal berikut yang pantas dikatakan dari pengalaman singkat tadi adalah untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam lingkup pendidikan, baik di kampus maupun di sekolah-sekolah, maka guru atau dosen harus orang-orang yang profesional. Guru, dosen harus adalah orang yang profesional dalam bidangnya. Lalu yang berikut yang pantas dikatakan adalah dari pengalaman perjumpaan kami dan mengamati apa yang terjadi di lingkungan sekolah ini, kami menemukan bahwa satu hal terpenting yang mereka tanamkan di sana adalah disiplin, baik peserta didik maupun para pengajar. Jadi para pengajar harus mendisiplinkan dirinya pada saat dia bertindak sebagai pengajar. Demikian juga peserta didik harus mendisiplinkan dirinya ketika dia adalah seorang pelajar. Nah, itu adalah beberapa poin penting yang pantas dikatakan pada kesempatan ini.
Dan semoga melalui sharing singkat ini bisa menginspirasi kita sekalian, sehingga ya bisa menciptakan sesuatu yang baru, ataukah bisa memotivasi orang-orang yang ada di sekitar kita teristimewa di lingkungan pendidikan, sehingga dengan kehadiran kita sebagai pengajar, kita bisa menciptakan sebuah iklim yang memungkinkan para siswa atau para mahasiswa merasa nyaman, merasa bahagia di lingkungan di mana mereka belajar, mereka enjoy. Nah, demikian juga seperti pengalaman di sekolah Tanglin tadi, ada sebuah kepercayaan antara pengajar dan mereka yang menuntut ilmu di situ, sehingga peserta didik merasa bahwa guru atau dosen adalah orang tua mereka, sehingga dengan sangat gamblang, dengan sangat terbuka, mereka bisa menseringkan pengalaman mereka kepada para pengajar, sehingga sekolah atau kampus kemudian menjadi rumah mereka. Demikian sharing pengalaman saya pada kesempatan ini. Semoga melalui sharing yang singkat dan pengalaman yang sederhana ini membantu saudara-saudara sekalian, ya mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi atau memotivasi Anda sekalian, sehingga ya dengan kehadiran kita sebagai seorang pengajar bisa menciptakan sesuatu yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka merasa nyaman, merasa bahagia, merasa enjoy dalam ruang-ruang kelas atau ruang-ruang kuliah. Semoga bermanfaat bagi Anda sekalian. Terima kasih telah menonton. Berkah dalam.